Munculnya Shinto Gendang. Bagian 3. Setelah cukup lama beristirahat di tempat itu, Kirana Wulung dan Shinto Gendang, ditemani oleh Patih Aryo Kulo, menghadap Sri Baginda. Sri Baginda, kata Rana Wulung, karena Sri Baginda sudah aman berada di Bukit Rahasia ini, perkenankan saya dan kawan saya ini minta diri. Sesuai rencana, saya akan ke kota raja guna membasmi pentolan-pentolan pemberontak di sana. Raja terdiam sesaat, lalu menganggukkan kepala dan berkata, sebetulnya aku ingin kalian berdua lebih lama di sini. Tapi tugas dan bantuanmu di kota raja memang sangat dibutuhkan. Hanya ada satu pesanku, Rana Wulung. Dalam tindakan penumpasan nanti, jangan sampai jatuh banyak korban di kalangan prajurit pemberontak. Mereka sebenarnya hanya kena hasut para pimpinan mereka dengan janji muluk-muluk. Karena itu, pusatkan gerakanmu dengan hanya membekuk dan menyingkirkan para tokoh silat, para pentolan pemberontak, termasuk para perwira yang berkhianat. Saya mengerti dan akan memperhatikan hal itu, Sri Baginda. Kami berdua minta diri sekarang. Tunggu dulu, kata Raja seraya berdiri. Jasamu dan jasa kawanmu, Nenek Sakti tak bernama ini, dalam menyelamatkanku di rimba belantara 2 hari lalu sungguh sangat besar artinya. Bukan saja bagi diriku pribadi dan permaisuri, tetapi juga bagi kerajaan. Untuk itu, aku akan menghadiahkan sesuatu pada kalian berdua. Sri Baginda, kita bersahabat sejak lama. Tugas kerajaan adalah tugas kami juga. Kami melakukan semua atas dasar tanggung jawab dan rasa bakti pada Sri Baginda dan kerajaan. Sama sekali tidak mengharap imbalan jasa apalagi hadiah. Kami adalah dua tua bangka buruk yang tidak mengharapkan apa-apa sejujurnya. Bukankah begitu sahabatku? Ujar Rana Wulung seraya berpaling pada Shinto Gendang. Si nenek anggukkan kepala lalu tertawa cekikikan. Terserah kalian mau berkata apa. Apa yang aku hadiahkan ini adalah milikku sendiri. Bukan milik kerajaan. Jadi kalian berdua tak perlu khawatir. Dari dalam sebuah ikat pinggang kulit, Sri Baginda mengeluarkan sebuah gulungan kain kecil berwarna putih yang sudah agak lusuh. Ketika dikembangkan, kain itu ternyata hanya selebar telapak tangan. Di situ tergambar sebuah puncak gunung, sungai berkeluk, tanda silang, dan matahari. Dengan suara lebih perlahan, seraya menyodorkan peta kain itu pada Rana Wulung, Sri Baginda berkata, ini adalah peta rahasia Telaga Emas. Peta ini tidak akan cukup jelas jika tidak kuterangkan letak telaga itu. Lihat gambar puncak gunung ini. Ini adalah gunung. Sampai di situ, Sri Baginda lebih memperlahankan lagi suaranya. Hanya sayang, Sri Baginda tidak menyadari bahwa telinganya yang sudah tidak normal lagi menyangka bahwa dia sudah bicara sangat perlahan. Padahal kata-katanya cukup jelas di seantero candi jika semua orang memasang telinga. Setelah cukup lama beristirahat di tempat itu, Kirana Wulung dan Shinto Gendang, ditemani oleh Patih Aryo Kulo, menghadap Sri Baginda. Sri Baginda, kata Rana Wulung, karena Sri Baginda sudah aman berada di Bukit Rahasia ini, perkenankan saya dan kawan saya ini minta diri. Sesuai rencana, saya akan ke kota raja guna membasmi pentolan-pentolan pemberontak di sana. Raja terdiam sesaat, lalu menganggukkan kepala dan berkata, sebetulnya aku ingin kalian berdua lebih lama di sini. Tapi tugas dan bantuanmu di kota raja memang sangat dibutuhkan. Hanya ada satu pesanku, Rana Wulung. Dalam tindakan penumpasan nanti, jangan sampai jatuh banyak korban di kalangan prajurit pemberontak. Mereka sebenarnya hanya kena hasut para pimpinan mereka dengan janji muluk-muluk. Karena itu, pusatkan gerakanmu dengan hanya membekuk dan menyingkirkan para tokoh silat, para pentolan pemberontak, termasuk para perwira yang berkhianat. Saya mengerti dan akan memperhatikan hal itu, Sri Baginda. Kami berdua minta diri sekarang. Tunggu dulu, kata Raja seraya berdiri. Jasamu dan jasa kawanmu, Nenek Sakti tak bernama ini, dalam menyelamatkanku di rimba belantara 2 hari lalu sungguh sangat besar artinya. Bukan saja bagi diriku pribadi dan permaisuri, tetapi juga bagi kerajaan. Untuk itu, aku akan menghadiahkan sesuatu pada kalian berdua. Sri Baginda, kita bersahabat sejak lama. Tugas kerajaan adalah tugas kami juga. Kami melakukan semua atas dasar tanggung jawab dan rasa bakti pada Sri Baginda dan kerajaan. Sama sekali tidak mengharap imbalan jasa apalagi hadiah. Kami adalah dua tua bangka buruk yang tidak mengharapkan apa-apa sejujurnya. Bukankah begitu sahabatku? Ujar Rana Wulung seraya berpaling pada Shinto Gendang. Si nenek anggukkan kepala lalu tertawa cekikikan. Terserah kalian mau berkata apa. Apa yang aku hadiahkan ini adalah milikku sendiri. Bukan milik kerajaan. Jadi kalian berdua tak perlu khawatir.
Dari dalam sebuah ikat pinggang kulit, Sri Baginda mengeluarkan sebuah gulungan kain kecil berwarna putih yang sudah agak lusuh. Ketika dikembangkan, kain itu ternyata hanya selebar telapak tangan. Di situ tergambar sebuah puncak gunung, sungai berkeluk, tanda silang, dan matahari. Dengan suara lebih perlahan, seraya menyodorkan peta kain itu pada Rana Wulung, Sri Baginda berkata, ini adalah peta rahasia Telaga Emas. Peta ini tidak akan cukup jelas jika tidak kuterangkan letak telaga itu. Lihat gambar puncak gunung ini. Ini adalah gunung. Sampai di situ, Sri Baginda lebih memperlahankan lagi suaranya. Hanya sayang, Sri Baginda tidak menyadari bahwa telinganya yang sudah tidak normal lagi menyangka bahwa dia sudah bicara sangat perlahan. Padahal kata-katanya cukup jelas di seantero candi jika semua orang memasang telinga. Sesaat setelah meninggalkan hutan belantara tempat Sri Baginda dan rombongan mengungsi, Pendekar 212, Wiro Sableng, merasa bimbang dalam meneruskan perjalanan menuju kota raja. Hatinya menaruh was-was atas beberapa hal yang dilihatnya sewaktu melakukan pengintaian, sebelum dia terlibat turun tangan menyelamatkan selir Sri Baginda dari golok yang dilemparkan bergola ijo. Rasa was-was sang pendekar disebabkan oleh tindak tanduk salah seorang anggota rombongan yang mencurigakan. Dan ini diketahuinya secara tidak sengaja. Ketika bergola ijo, Raden Jingga dan Suto Abang mengepung tempat persembunyian raja dalam hutan. Bertepatan dengan itu Wiro Sableng sampai pula di tempat tersebut, tepat pada saat perwira Turonggo Wesi dengan keris terhunus menyongsong kedatangan Suto Abang yang menyelinap dari jurusan kanan. Begitu berhadapan dengan Suto Abang, kedua orang ini langsung saling memberikan isyarat. Turonggo Wesi kemudian keluarkan suara bentakan-bentakan. Dua orang itu tampak seperti berkelahi betulan. Namun 3 jurus di muka, keduanya saling tersenyum. Suto Abang menggoreskan luka di lengan Turonggo Wesi yang sengaja diulurkan, lalu perwira itu ditotoknya di bagian punggung. Dalam keadaan tak berdaya seperti kena ringkus, Turonggo Wesi dibawa ke tempat rombongan raja berada. Wiro mengetok-ngetok kepalanya sendiri seperti menyesali diri. Mengapa hal itu terlupa kukatakan pada guru? Kalau sampai terjadi apa-apa atas diri raja dan rombongan, dosaku dan salahku besar sekali. Sekarang bagaimana ini? Apakah aku harus terus ke kota raja atau kembali ke tempat persembunyian Sri Baginda? Setelah mempertimbangkan dalam-dalam, Wiro Sableng menganggap keselamatan Sri Baginda dan anggota rombongan lainnya, termasuk gurunya sendiri, adalah jauh lebih penting. Maka pemuda ini akhirnya memutuskan menunda perjalanan ke kota raja dan kembali ke rimba belantara. Tetapi ketika sampai di tempat itu, gubuk kayu dan sekitarnya berada dalam keadaan kosong. Yang tinggal hanya mayat bergola ijo, mayat 3 orang prajurit, dan bekas patahan golok milik Patih Aryo Kulo. Pendekar 212 duduk di atas potongan batang pohon yang dijadikan kursi. Menggaruk-garuk kepala sambil berpikir-pikir. Jelas raja dan rombongannya telah meninggalkan hutan itu. Tapi menuju kemana? Dan selama Turonggo Wesi ikut bersama rombongan, selama itu pula keselamatan Sri Baginda berada di bawah ancaman maut. Celaka, kemana aku harus menyusul? Wiro menggerendengi ketololannya sendiri. Tiba-tiba telinganya mendengar suara bergemerisik. Untuk menjaga segala kemungkinan, pendekar ini cepat melompat keluar dari dalam gubuk, lalu melompat ke atas pohon di mana dia dan gurunya berada sebelum berpisah. 3 orang berperawakan tinggi dengan gerakan gesit muncul dari balik kerapatan pepohonan dan berkelebat di depan gubuk. Kosong, kata orang yang berkumis melintang sambil memandang berkeliling dan berkacak pinggang. Sepasang tangannya mulai dari ujung jari sampai sebatas siku berwarna hitam kelam. Memang kosong tapi banyak mayat bergelimpangan di sini. Astaga, lihat, satu di antaranya kawan bergola ijo. Yang bicara adalah seorang kakek berambut biru, bermata biru, dan berpakaian serba biru. Diikuti si kumis melintang, dia melompat ke hadapan mayat bergola ijo. Keduanya kerenyitkan kening tanda bergidik ngeri melihat kepala yang hampir terbelah itu. Pasti di sini terjadi pertempuran seru sebelumnya, kata si serba biru. Sementara itu, orang ketiga, seorang nenek berpakaian merah, bermata juling dengan pupur dan gincu tebal menghias mukanya hingga tak ubahnya seperti wajah topeng, tetap tegak di tempatnya sambil bertopang pada sebuah tongkat yang ujungnya bercagak. Yang anehnya, pada belahan cagak tampak mendekam seekor binatang yang ternyata adalah seekor kelabang berwarna merah. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bertanya si kumis melintang. Nama gelarnya adalah si tangan besi. Ya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Menimpali kakek berambut biru.
Sesuai dengan keadaannya, dia diberi julukan malaikat serba biru. Si nenek berpakaian merah tetap tak bergerak di tempatnya. Dia mendongak ke atas membuat pendekar 212, Wiro Sableng, yang berada di atas pohon jadi menahan napas, khawatir kalau nenek itu mengetahui dia mendekam di atas pohon. Tapi ketika si nenek turunkan kepala, pemuda ini menjadi agak lega. Dia tahu betul siapa adanya kakek berpakaian serba biru serta si kumis melintang. Tapi dia tidak tahu siapa adanya nenek bertongkat yang ada kelabang merahnya itu. Pasti ada sesuatu yang membuat raja dan rombongan meninggalkan tempat ini dengan tiba-tiba. Seperti tidak sesuai rencana, berkata nenek bertongkat. Bergola ijo kemari bersama Raden Jingga dan Suto Abang. Tapi mana yang dua itu? Apa menguntit rombongan Sri Baginda, kembali ke kota raja atau sudah pada mampus pula? Tak ada yang berikan jawaban. Si nenek membuka mulutnya kembali. Kalian ingat cerita Raden Jingga tentang tempat rahasia di puncak bukit dekat desa Wonosegoro? Mungkin mereka mengungsi ke sana, kelabang merah, berkata malaikat serba biru. Kelabang merah, Wiro kaget sekali mendengar ketika gelar si nenek disebut. Ternyata dia adalah seorang tokoh silat golongan hitam yang selama ini menjadi momok dunia persilatan di timur. Dan kini perempuan iblis ini bergabung dengan kaum pemberontak. Itulah yang aku pikirkan, kata kelabang merah pula. Jika ada yang tahu jalan, kita harus mengejar sampai ke sana. Aku tahu, sahut si tangan besi. Hanya saja kita butuh waktu 5 hari untuk sampai ke sana. Tidak perlu cemas, rombongan raja pasti belum lama meninggalkan tempat ini. Kita pasti dapat mengejar mereka pada hari yang kelima. Kita berangkat sekarang, si nenek kelabang merah ketukkan tongkat bercagaknya ke tanah. Cepat sekali 3 orang itu berkelebat dan lenyap dari tempat itu. Tinggal kini pendekar 212, Wiro Sableng, duduk mendekam sendirian di atas cabang pohon. Jelas dengan datangnya 3 orang tokoh kawakan itu ke tempat persembunyian rahasia Sri Baginda, akan merupakan tambahan malapetaka bagi raja dan rombongan. Tak ada jalan lain bagi Wiro. Dia harus menguntit ketiga orang tersebut. Terlalu besar untuk melakukan bentrokan terbuka dengan ketiganya. Matanya yang tajam jelas melihat bahwa dari 3 tokoh silat pentolan pemberontak itu, si nenek bertongkat adalah yang paling berbahaya. Berarti, 2 kawannya itu yang harus dipreteli lebih dahulu. 3 orang itu duduk mengelilingi perapian. Nenek kelabang merah seperti sengaja memisahkan diri, duduk berselubung sehelai kain berwarna hitam. Hanya mukanya yang berbedak dan bergincu tebal saja yang tersembul hingga membersihkan bayangan menyeramkan. Sepasang matanya yang juling terpejam. Tapi tidak dapat dipastikan apa nenek ini tidur sambil duduk. Si tangan besi dan malaikat serba biru duduk berdekatan. Keduanya saling bercakap-cakap. Malam itu adalah malam kedua mereka dalam perjalanan menuju bukit rahasia persembunyian Sri Baginda. Sambil menggosok-gosok kedua telapak tangannya sekadar untuk tambah menghangatkan diri, si tangan besi berkata, ketika raja melarikan diri, beberapa mata-mata kita melihat tidak seorang tokoh silat pun menyertai. Dia hanya ditemani Patih Aryo Kulo dan beberapa orang prajurit kepercayaan. Jika itu betul adalah heran. Mengapa orang kita Turonggo Wesi yang ikut bersama rombongan itu tidak segera saja membunuh Sri Baginda? Pasti ada sebabnya, paling tidak dia punya perhitungan lain. Misalnya, juga diketahui para pangeran termasuk putra mahkota dan para puteri tidak ada dalam rombongan. Agaknya pihak istana terbagi paling tidak dalam 2 rombongan. Siapa tahu Turonggo Wesi menunggu sampai rombongan-rombongan itu saling bertemu hingga dia dapat menghabisi mereka semua. Menurutmu apakah Patih Aryo Kulo dapat menjadi biang kerok penghalang Turonggo Wesi bertindak? Ah, kalau cuma Patih tua itu, apa yang perlu dicemaskan, kata malaikat serba biru. Dia memang memiliki beberapa ilmu simpanan, tapi tenaga dalam dan tenaga luarnya sudah keropos. Mudah saja bagi Turonggo Wesi untuk menghabisi raja dan seluruh rombongan. Atau mungkin Raden Jingga ikut mengatur siasat. Boleh jadi, sahut si tangan besi pula. Lalu tiba-tiba orang ini angkat kepalanya. Cuping hidungnya mengembang. Ada apa? Tanya malaikat serba biru. Cobalah kau menghirup dalam-dalam udara malam. Aku membawi sesuatu yang lezat. Malaikat serba biru angkat kepalanya dan menghirup napas dalam. Kau betul, katanya sesaat kemudian. Siapa yang malam-malam begini membuat perutku jadi lapar? Kalau tidak dibaginya daging panggang itu, akan kupatahkan lehernya. Kakek ini memandang berkeliling dengan matanya yang biru lalu berdiri. Kau mau kemana? Tanya si tangan besi. Kemana lagi? Mencari sumber daging panggang itu. Jika kau tidak mau ikut, jangan menyesal kehabisan.
Perlahan-lahan si tangan besi akhirnya bangkit pula. Ketika keduanya hendak melangkah, si nenek kelabang merah tampak gerakan kepalanya. Kalian berdua hanya sibuk mengurusi perut sendiri-sendiri dan melupakan aku kawan seperjalanan. Kalau begitu mari ikut kami, kelabang merah. Kata malaikat serba biru. Si nenek gelengkan kepala. Aku tetap di sini berjaga-jaga. Kalian berdua pergilah. Tapi ingat, jangan lupa membawakan aku sepotong daging panggang. Beres. Kau tak usah khawatir, jawab si tangan besi. Bersama malaikat serba biru, lelaki tinggi besar berkumis melintang itu tinggalkan perapian dan menghilang di balik kegelapan. Sumber baunya daging panggang yang harum itu ternyata datang dari sebuah pedataran berumput liar, dekat daerah berbatu-batu. Di situ tampak duduk mencangkung seorang pemuda berambut kusut Masai, mengenakan ikat kepala putih. Sebagian dari ikat kepala itu menutupi mata kirinya. Di hadapannya ada suara api jerangan. Yang pertama menjerang sebuah kaleng berisi air yang mengepulkan asap harum. Harumnya kopi. Yang kedua ialah api yang memanggang 2 ekor burung besar. Bau daging burung yang sedap inilah yang membuncah sampai tercium oleh malaikat serba biru dan si tangan besi. Bocah berambut berantakan, menegur malaikat serba biru sambil leletkan lidah berulang kali, sementara si tangan besi tampak naik turun tenggorokannya dan hidungnya kembang kempis. Pandai sekali kau membuat perut kami keroncongan. Besar nian 2 ekor burung yang kau panggang. Pasti tak akan habis olehmu sendiri. Si pemuda mengangkat kepalanya menatap wajah malaikat serba biru lalu menyeringai. Seumur hidup baru sekali ini aku melihat manusia berambut dan bermata biru. Hik hik hik, aku memang tidak sendirian di sini, mata biru. Malaikat serba biru melengak, berpaling pada si tangan besi lalu memandang berkeliling. Kami lihat kau tidak ditemani siapa-siapa. Aku bertiga. Dengan siapa? Tanya malaikat serba biru. Aku, jawab si pemuda sambil menunjuk dengan tangan kiri ke dadanya sendiri, sementara tangan kanan membalik burung yang dipanggang. Kau yang bermata biru, dan kawanmu yang berkumis melintang itu. Hahaha, hahaha, hahaha. Malaikat serba biru dan si tangan besi sama-sama ikut tertawa. Sobatku muda, kau ternyata lucu, pandai membanyol. Aku memang bekas pemain dagelan, jawab si pemuda. Nah, dagingku sudah matang, disantap hangat-hangat pasti enak. Tapi perut kosong tak boleh langsung diisi makanan. Harus dibasahi dulu dengan kopi hangat. Lalu tanpa menawarkan pada 2 orang tamunya, pemuda itu mengambil 2 helai daun besar dan dengan melindungi kedua tangannya dengan 2 daun itu, dia mengangkat kaleng berisi kopi hangat. Lalu berpura-pura meneguk kopi dalam kaleng. Matanya tampak terpejam-pejam dan lidahnya dijulur-julurkan. Hal ini membuat malaikat serba biru dan si tangan besi jadi menelan ludah. Boleh ku minta daging burungmu? Si tangan besi bertanya, tapi langsung ulurkan tangan hendak mengambil. Boleh-boleh saja, tapi tunggu dulu, kumis melintang. Cicipi dulu kopi hangatku ini. Rasanya seperti kopi di surga. Lagamu seperti sudah pernah ke surga saja. Tapi baik, aku memang haus, kata si tangan besi. Lalu mengambil kaleng kopi dan meneguk isinya. Kaleng kemudian diserahkan pada malaikat serba biru yang sudah menunggu tidak sabaran. Kopimu memang enak, memuji si tangan besi sambil seka bibirnya dengan belakang tangannya yang hitam. Nah, sekarang apa kami boleh minta daging burung panggang ini? Tentu saja, jawab si pemuda berambut gondrong acak-acakan. Kalian boleh ambil yang besar. Bagi berdua, aku cukup yang kecilan saja. Maka si tangan besi dan malaikat serba biru mengambil burung panggang yang besar, membagi 2 dan melahapnya. Kau anak muda, siapa namamu? Malaikat serba biru bertanya sambil mengunyah daging panggang. Namaku Tekukur. Tekukur, mengulang si kakek. Nama aneh, itu kan nama burung. Memang itulah namaku. Orang sekampung yang memberikan karena aku pandai menirukan suara burung tekukur. Kalian dengarlah. Lalu pemuda itu runcingkan mulutnya. Sesaat kemudian dari mulutnya terdengar suara persis suara burung tekukur. Si tangan besi dan malaikat serba biru tertawa gelak-gelak. Luar biasa, sama benar dengan suara burung sungguhan. Tapi malam-malam begini, mengapa kau berada dalam hutan, Tekukur? Bertanya si tangan besi. Pekerjaanku menangkap burung tekukur. Siang hari di hutan ini banyak sekali tekukur. Tapi aku sedang sial, tak seekor pun kali ini dapat kutangkap. Untuk mengisi perut, terpaksa aku menangkap apa saja dan memanggangnya. Besok pagi aku akan melanjutkan mencari burung itu. Di kota raja harganya bisa mahal? Kenapa matamu kau tutup sebelah? Bertanya si kakek berambut biru. Oh,
Mata satu ini sakit, jawab si pemuda. Lalu disingkapkannya kain kepala yang menutupi mata kirinya. Bersamaan dengan itu, kelopak matanya dibeliakannya dengan jari-jari tangan hingga kelopak itu tampak terbuka lebar dan merah. Mataku merah, bukan? Ya, merah sekali, sahut si tangan besi percaya saja tanpa menyadari kalau kelopak mata semua orang memang berwarna merah, apalagi jika dibeliakan begitu rupa. Ah, benar-benar enak daging panggangmu, kata si tangan besi sambil menancapkan tulang burung ke tanah. Kalau kalian ke kota raja, carilah aku. Kalian bisa menemuiku di pasar burung. Tentu kami akan mencarimu. Kami tidak akan melupakan kebaikanmu malam ini. Astaga, aku lupa, kata si tangan besi tiba-tiba. Apa? Bertanya malaikat serba biru. Bukankah nenek itu memesan pada kita membawakan daging panggang untuknya? Kau benar, tapi daging kita sudah habis, sahut malaikat serba biru. Matanya memandang pada daging burung yang dipegang Tekukur dan baru dimakan setengahnya. Ah, kau pasti hendak mengatakan agar aku membagi daging ini. Untuk kawanmu, nenek-nenek ya, jika kau tidak keberatan, anak muda. Ambillah, Tekukur berikan daging panggang itu pada si kakek yang langsung membungkusnya dengan sehelai daun. Perut kami sudah kenyang, kami minta diri sekarang, kata malaikat serba biru. Lalu berdiri, diikuti oleh si tangan besi. Jangan lupa mencariku di pasar burung, kata si pemuda lagi. Tentu, jawab dua orang itu hampir bersamaan. Mereka lalu lenyap di dalam kegelapan malam. Pemuda berambut kusut Masai menyeringai penuh arti. Kopi di dalam kaleng diguyurkannya ke atas perapian. Api padam, tempat itu serta-merta diselimuti gelap gulita. Kembali ke tempat perkemahan mereka, kedua orang itu dapatkan si nenek masih berkelumun kain seperti tadi. Tapi kali ini matanya terbuka lebar. Sebelum mulutnya bergerak bertanya, malaikat serba biru lemparkan daging panggang dalam bungkusan daun ke pangkuan si nenek. Sesuai pesanmu, silakan menyantap daging panggang itu. Si nenek turunkan kain hitamnya. Buka bungkusan daun lalu tanpa banyak bicara, dengan mata juling yang berkilat-kilat, potongan daging burung panggang itu segera disantapnya. Selagi dia asyik menyantap, didengarnya si tangan besi bicara pada malaikat serba biru bahwa perutnya agak mulas dan hendak membuang hajat besar. Kau terlalu rakus menyantap daging panggang tadi? Tidak salah kini pingin berak, kata malaikat serba biru sambil tertawa mengekeh. Memang enak daging burung panggang ini, kata kelabang merah sambil seka-seka mulutnya yang gincunya kini tampak berlepotan, mencelemong sampai ke pipi. Siapa nama anak muda itu katamu? Tekukur. Nama aneh, ujar si nenek. Dia memandang berkeliling. Mana si tangan besi tadi? Lama benar dia membuang hajat. Mungkin sulit mencari air untuk cebok. Hahaha, malaikat serba biru tertawa mengekeh. Itulah kalau terlalu rakus. Biar kita tunggu saja. Beberapa waktu berlalu, nenek kelabang merah kembali memandang berkeliling dengan sepasang matanya yang juling. Masih belum muncul juga dia. Coba kau selidiki. Si tangan besi itu ada-ada saja. Aku sudah siap untuk tidur. Biar ku cari, tapi omong-omong, perutku pun terasa tak enak. Puah, si nenek mengomel. Kalian berdua sama saja. Lama menunggu, si nenek mulai gelisah. Si tangan besi tidak muncul. Malaikat serba biru yang disuruh mencari pun ikut-ikutan menghilang. Manusia-manusia brengsek. Kelabang merah ambil tongkat bercagaknya. Tubuhnya yang kurus tinggi, masih berkelumun kain hitam melangkah ke jurusan lenyapnya malaikat serba biru. Malam gelap sekali, si nenek hampir tak dapat melihat apa-apa. Jengkel dan sambil mengomel dia kembali ke perapian dan mengambil sebatang kayu berapi. Dengan api kayu sebagai penerangan, dia kembali memeriksa ke arah lenyapnya malaikat serba biru tadi. Beberapa belas langkah melewati serumpunan semak belukar, si nenek merasakan kaki kirinya menginjak sesuatu yang hangat di tanah. Dia hentikan langkah dan turunkan kayu api ke bawah. Jelas kini apa yang dipijaknya. Kotoran manusia, bangsat haram jadah, maki kelabang merah. Pasti kotoran si tangan besi. Mana manusia celaka itu sekarang? Si nenek hentakkan kaki kirinya berkali-kali. Kayu api ditinggikannya kembali. Dia memandang berkeliling, maju ke kiri beberapa langkah, membelok ke kanan beberapa langkah lagi, menyibakkan serumpun keladi hutan dengan tangan kiri. Saat itulah kedua matanya yang juling jadi terpentang. Tepat di bawah rerumpunan pohon keladi hutan berdaun lebar, terbujur sosok tubuh si tangan besi. Sepasang tangannya yang hitam penuh luka-luka bahkan lengan kirinya hampir putus. Aneh,
Setahuku tak satu senjata tajam pun mampu melukai kedua tangannya. Senjata sakti macam apa yang dapat menciderainya, membatin kelabang merah. Tapi yang membuat mata si nenek itu terpentang bukan lengan-lengan yang luka melainkan kepala si tangan besi. Kepala itu hampir terbelah dua. Otak dan darah berhamburan mengerikan dan menjijikkan. Kematiannya seperti kematian yang dialami bergola ijo. Pasti pembunuhnya orang yang sama. Keparat haram jadah. Siapa pelakunya? Melihat keadaan mayat si tangan besi, agaknya sebelum kepalanya dihantam terlebih dulu telah terjadi perkelahian antara dia dengan si pembunuh. Luka-luka di kedua tangannya pastilah karena dia berusaha menangkis senjata lawan. Tapi mengapa sama sekali dia tidak mengeluarkan suara? Sama sekali tidak ada bentakan atau jeritan? Kelabang merah mendekatkan kayu berapi ke sekitar leher si tangan besi. Apa yang diduganya tidak meleset. Salah satu urat besar di leher si tangan besi, yakni urat jalan suara, tampak berwarna merah. Tanda leher itu sebelumnya telah kena ditotok. Ini juga berarti si pembunuh tidak membokong, tapi memberi kesempatan bagi si tangan besi untuk melawan walaupun jalan suaranya lebih dulu ditotok. Kelabang merah memandang berkeliling. Gelap. Bangsat pembunuh, perlihatkan tampangmu. Jangan sembunyi dalam kegelapan. Si nenek tak dapat lagi menahan kemarahannya, langsung berteriak. Suara teriakannya menggema dahsyat dan mengerikan. Tetapi tak ada jawaban. Manusia pengecut, teriak kelabang merah lagi. Tongkat bercagak di tangan kirinya diputar-putar. Angin deras menderu disusul oleh suara berderakan. 3 cabang pohon patah. Semak belukar berserabutan. Bangsat, keluar kau dari tempat persembunyianmu, berteriak lagi si nenek. Gelap dan sunyi, namun mendadak lapat-lapat terdengar suara berkereketan seperti ada sesuatu benda berat berayun-ayun. Iblis, bentak kelabang merah. Nenek ini berkelebat ke arah datangnya suara tadi. Tapi dia kecele, dia tidak menemui siapa-siapa. Keparat, memaki lagi nenek bermata juling ini. Mendadak napasnya seperti tertahan. Ada sesuatu yang menetes-netes, sejenis cairan kental hangat, jatuh tepat di pipi kirinya. Bersamaan dengan itu tercium bau busuk. Bau busuk kotoran manusia. Kelabang merah mendongak ke atas sambil tinggikan kayu api di tangan kirinya. Kurang ajar haram jadah. Rutukan itu keluar dari mulut si nenek, lalu melompat 1 langkah ke belakang. Di atas sana, bergoyang-goyang pada sebuah cabang pohon, tampak tergantung sosok tubuh malaikat serba biru. Sepasang matanya yang biru membeliak mengerikan. Lidahnya terjulur, seutas akar hutan menjerat lehernya. Dari celana birunya yang merosot ke bawah menetes kotoran. Tetesan kotoran inilah yang jatuh tepat di pipi si nenek tadi. Setelah puas memaki, si nenek tiba-tiba mendekam diam. Kematian 2 kawannya yang berkepandaian tinggi yang boleh dikatakan hanya dalam beberapa kejap saja tiba-tiba membuatnya tercekat. Ada rasa dingin kini menggerayangi tengkuknya. Selagi diam mendekam seperti itu, mendadak terdengar suara tertawa bekakaan. Nenek ini sampai terlompat saking kagetnya. Nenek jelek bermata juling, kalau kau tidak bertobat dan meninggalkan jalan sesat sebagai pentolan pemberontak, nasibmu akan lebih buruk dari 2 kawanmu itu. Hahaha, setan atau iblis, tunjukkan tampangmu, teriak kelabang merah. Tongkat bercagak di tangan kirinya dipukulkan ke atas, yakni ke arah pohon besar dari mana tadi muncul suara dan tawa bergelak. Sinar merah laksana pancuran api melesat. Kelabang merah yang sejak tadi melingkar di pertengahan cagak tongkat ikut melesat dan memancarkan sinar lebih terang hingga bentuk binatang itu terlihat jelas.